220. Bab 211. Tempat tidur Suelin sangat wangi. Terima kasih, Presiden Su, kata King Feng sambil menerima mutiara putih. Ia tahu bahwa ia hanya bisa berpartisipasi dalam kontes barang antik berkat rekomendasi Presiden Su. Kini, ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari masalah reputasi, tetapi juga memenangkan gelar Raja Barang Antik Kota Donghai dengan mutiara berharga tersebut. Itu tidak akan terjadi tanpa bantuan Presiden Su, itulah mengapa dia sangat berterima kasih padanya. King Feng, itu semua berkat kemampuanmu. Aku hanya mendaftarkanmu, Yun Chang tersenyum sambil memberikan mutiara itu kepada King Feng. Ia tahu pemuda ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik, bahkan lebih dari yang mungkin ia miliki, sebagai Presiden Asosiasi Barang Antik. Ketika mereka melihat King Feng memenangkan kompetisi dan mendapatkan gelar Raja Barang Antik, Tuan Muda Chen dan si Tao Song tampak sangat tidak puas sambil menatap tajam ke arah King Feng. Mereka merasa terhina karena King Feng telah memenangkan kompetisi dan sedang memikirkan cara untuk membalas dendam saat itu juga. Kontes barang antik telah resmi digelar. King Feng telah menjadi salah satu Raja Barang Antik di Kota Laut Timur. Beberapa perusahaan perhiasan antik mendatanginya dan mencoba merekrutnya untuk perusahaan mereka ketika ia baru saja turun dari panggung. Beberapa orang bahkan mencoba merekrutnya dengan menawarkan gaji 5 juta yuan. Di mata mereka, gaji tahunan 5 juta jauh lebih besar daripada yang diperoleh King Feng sebagai staf penjualan sekarang. Namun, yang membuat mereka sangat terkejut adalah bahwa King Feng bahkan tidak berpikir dua kali tentang uang itu dan langsung menolak tawaran tersebut. Beberapa perusahaan masih terus mencoba dan bahkan menawarkan gaji tahunan 10 juta kepada King Feng, meskipun akhirnya semuanya ditolak. Semua orang sangat terkejut. Tidak ada yang mengerti mengapa King Feng menolak tawaran gaji 10 juta itu dan tetap bekerja sebagai staf penjualan kecil yang hanya berpenghasilan beberapa ribu per bulan. Namun, King Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Ia menerobos kerumunan untuk mencari Suelin dan meninggalkan Cloud Top High Rise bersamanya. Dia akan pulang karena kompetisi barang antik telah berakhir. Saat itu pukul 7 malam, dan kompetisi tersebut memakan waktu seharian penuh. Suelin mengantar King Feng kembali ke Villa 13 dengan BMW-nya. Di ruang tamu. Sayang, kau melakukan pekerjaan yang luar biasa, Suelin memuji King Feng sambil tersenyum padanya. Ia tidak menyangka bahwa suaminya tidak saja menyelamatkan perusahaannya dari tuntutan hukum tetapi ia juga mendapat gelar Raja Barang Antik. Saat ini, banyak orang di Kota Laut Timur mengetahui bahwa King Feng telah menjadi Raja Barang Antik dan bekerja di perusahaan es dan salju. Beberapa dari mereka memutuskan untuk membeli perhiasan dari perusahaan es dan salju karena reputasinya yang baru. Berkat King Feng, Ice Snow Corporation mengalami peningkatan popularitas dan reputasi. Haha, suamimu tentu saja yang terbaik, pamer King Feng dengan angkuh. Baiklah, sayang. Mutiara bercahaya ini untukmu, kata King Feng sambil mengeluarkan mutiara bercahaya dan menyerahkannya kepada Suelin. Mutiara bercahaya itu berwarna putih pucat dan sehalus batu giok. Cahayanya yang lembut membuatnya sedap dipandang. Terima kasih, suamiku. Suelin menerima mutiara bercahaya itu dan dengan gembira mulai memutarnya di tangannya. Mutiara bercahaya ini cenderung menarik perhatian wanita. Suelin sudah benar-benar terpikat padanya. Sayang, aku butuh hadiah. Apa yang kamu inginkan? Menciummu. Apa kau lupa? Tidak. Tapi sekarang sudah jam 7, bolehkah kita berciuman setelah makan malam? Tanya Suelin malu-malu sambil tersipu. Mendengar ucapan Suelin, King Feng mengangguk karena ia juga merasa sedikit lapar. Sayang, ayo kita masak sekarang, lalu kita berciuman setelahnya. Lalu, dengan penuh semangat, ia bergegas ke dapur. Ia membuka kulkas dan mendapati isinya sudah hampir habis. Hanya ada 2 tomat dan sedikit bayam. Bagaimana kalau tomat dan mie telur? Karena Suelin suka mie telur buatannya terakhir kali, dia memutuskan untuk memasaknya untuknya. Kali ini, dia pasti akan lebih suka lagi dengan tomat. King Feng menyalakan gas dan memanaskan wajan. Ia menuangkan sedikit minyak kacang ke wajan dan menambahkan bawang putih. Kemudian, ia memasukkan tomat dan menumisnya hingga menjadi pasta sebelum menuangkan air dan membiarkannya mendidih. Setelah air mendidih, ia memasukkan mie, bayam segar, 2 butir telur, sedikit garam, merica, dan beberapa tetes minyak wijen, dan selesai. Sup mie telur dan tomat yang lezat dan cantik pun siap. Sayang, kamu masak apa? Baunya enak sekali, Suelin tak kuasa menahan rasa penasarannya dan bertanya ketika mencium aromanya di ruang tamu. Saya membuat sup mie telur dan tomat, ayo coba, kata King Feng sambil tersenyum sambil menggerakkan mie itu ke arah Suelin. Melihat sup mie telur dan tomat yang berwarna-warni dan lezat, Suelin sangat gembira dan mulai menyantapnya dengan sumpit. Sup mie telur dan tomat ini sungguh lezat, Suelin tak henti-hentinya memujinya sambil menyantapnya.
Dia tidak berhenti makan bahkan saat sedang berbicara karena mie-nya terasa begitu lezat. Tak lama kemudian, dia menghabiskan seluruh semangkuk mie. Tentu saja, King Feng juga sudah menghabiskan makanannya sebelum Suelin selesai. Dia makan jauh lebih cepat daripada Suelin. Sayang, rasanya enak sekali. Buatkan lagi untukku lain kali, kata Suelin sambil menyentuh perutnya yang buncit sambil tersenyum. Tentu, aku pasti akan membuatkannya untukmu lagi lain kali, kata King Feng sambil tersenyum. Itu sempurna. Sayang, kita sudah selesai makan malam. Aku mau hadiahku. Baiklah, tapi kamu harus bersikap lembut. Sayang, aku ingin menciummu di tempat tidur, kata King King sambil menggendong Suelin dan berjalan ke lantai 2 dengan penuh semangat. Sayang, kita bisa melakukannya di ruang tamu, kata Suelin malu-malu sementara jantungnya berdebar kencang. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku ingin tidur. Petik 2. Ia menggendong Suelin dan berjalan ke kamarnya di lantai 2, lalu membaringkannya di tempat tidur dengan tatapan sinis. Suelin tampak memukau saat itu. Kulit putih di wajahnya yang serius memerah seperti apel merah karena malu. Ia memejamkan mata seputih marmernya karena terlalu gugup. Tubuhnya sangat seksi. Tulang selangkanya menonjol dan dadanya besar. Belahan dadanya begitu dalam sehingga bisa terlihat dari jauh. Alasan mengapa King Feng ingin mencium Suelin di ranjang bukan hanya untuk sebuah ciuman. Ia berencana untuk membuatnya merasa lebih nyaman sebelum menerimanya, dan kemudian ia bisa berhubungan seks dengannya. Tempat tidur Sue-Sue kecil harum sekali. King King tersenyum sambil menyentuh tempat tidurnya. Perlu disebutkan bahwa tempat tidur Suelin memang harum. Aroma mawar yang ringan membuat orang merasa nyaman. Bab 212. Cepatlah. Cepatlah, sayang, kata Suelin malu-malu. Ia membuka matanya setelah menunggu ciuman dari King Feng. Ia ingin suaminya segera menciumnya, tetapi King Feng sedang menyentuh tempat tidurnya dan tenggelam dalam pikirannya. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Sayang, aku datang. Senyum tipis tersungging di wajah Suelin, menerkamnya bak serigala besar yang jahat. Di matanya, Suelin bagaikan kelinci yang lemah. Ia mencium bibir Suelin. Bibirnya manis dan lembut, seolah-olah ia sedang menikmati embun madu yang lezat. Gelombang sayang, kamu jahat banget. Kamu cuma boleh cium aku. Kamu sentuh bagian mana, protes Suelin. Orang mesum itu tidak hanya menciumnya tetapi juga meremas payudaranya. Sayang, pijat itu baik untuk kesehatanmu. Pijat juga bisa membantu payudaramu mengalami percepatan pertumbuhan kedua. Kesempatan langka ini langsung disita oleh tangan dan bibirnya. Ia memanfaatkan Suelin semaksimal mungkin. Suelin yang malang mengira mereka hanya akan berciuman. Ia tidak menyangka akan dimanfaatkan. Setelah beberapa saat, Suelin berkeringat dan gelisah, terbaring lemah di tempat tidur. Di bawah tatapan malu dan marah Suelin, King Feng berdiri dan kembali ke kamarnya. Sejujurnya, dia ingin bercinta dengan Suelin. Tapi Suelin tidak setuju. Dia hanya mengizinkannya mencium dan menyentuhnya. Jadi, King Feng hanya bisa menahan keinginannya. Karena Suelin sudah mengizinkannya tidur di tempat tidurnya, ia tahu bahwa ia hampir tidur dengannya. Ia sangat menantikan hari itu tiba. Hari kedua, hari itu cerah. Hari yang cerah lagi. Cuaca di Eastern Sea City akhir-akhir ini sangat bagus. Setiap hari cerah. Akibat pemanasan global, musim dingin pun terasa lebih hangat. Berbeda dengan musim dingin saat ia masih muda, yang dinginnya luar biasa dengan hujan salju lebat. King Feng bangun pagi-pagi sekali, dan setelah bersiap-siap, ia pun berangkat menuju perusahaan es dan salju. Sedangkan Suelin, dia sudah berangkat kerja. Dia gila kerja dan tidak pernah libur. Kemarin adalah pengecualian, dia mengambil cuti untuk kompetisi barang antik. Kamu sudah baca koran pagi? King Feng menang kompetisi barang antik kota Laut Timur. Aku melihatnya. Kupikir aku salah. Tapi orang di foto itu adalah King Feng. Aku tidak menyangka dia akan menang juara pertama. Ya, dia tidak hanya memenangkan juara. Dia juga memenangkan gelar Raja Barang Antik Kota Laut Timur. Sungguh mengesankan. Para karyawan departemen penjualan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memuji dan mengagumi King Feng. Lagi pula, Asno Corporation adalah perusahaan perhiasan. Sebagai karyawan departemen penjualan, mereka cukup paham tentang barang antik. Dengan demikian, mereka mengerti betapa sulitnya memenangkan gelar Raja Barang Antik. Mereka semua tercengang bahwa King Feng telah memenangkan gelar tersebut. Tentu saja, setelah keterkejutan awal, mereka semua sangat bangga. Li Qingshan adalah bagian dari departemen penjualan, dan kemenangannya dalam kompetisi ini juga membawa kehormatan bagi departemen tersebut. Ketika tiba di departemen penjualan, ia kebetulan mendengar percakapan mereka tentang dirinya. Ia bergumam, wah, beritanya menyebar begitu cepat. Saya baru saja memenangkan kompetisi kemarin. Tapi semua orang sudah mendengarnya hari ini. Lihat,
King Feng sudah datang. Seorang pramuniaga yang sigap adalah orang pertama yang menyadari kedatangannya. Semua orang di kantor berkumpul di sekitar King Feng. Beberapa orang mengeluarkan buku tanda tangan dan dengan bersemangat berkata, "King Feng, tolong beri aku tanda tanganmu." Identitas King Feng tidaklah sederhana. Ia adalah Raja Barang Antik Kota Laut Timur saat ini. Orang-orang ini menginginkan tanda tangan untuk dipamerkan nanti. Menghadapi antusiasme penonton, King Feng tak kuasa menolak permintaan mereka. Ia mengeluarkan pena dan memberikan tanda tangan untuk semua orang. "Kakak Li, tolong beri aku tanda tangan juga," kata Xiao Yue Zhang dengan gembira sambil mengeluarkan sebuah kartu. "Adik Xiao Yue, apakah kamu juga mengagumiku?" King Feng mengambil kartu itu dan menandatangani namanya di atasnya. "Tentu saja aku mengagumimu, Kakak Li. Kau sungguh kuat. Kau berhasil meraih gelar Raja Barang Antik, dan kau juga menyelesaikan krisis perusahaan. Semua orang di perusahaan mengagumimu," kata Xiao Yue Zhang dengan tatapan kagum yang berbinar-binar. "Adik Xiao Yue, janganlah kau mengagumiku, nanti aku jadi sombong," kata King Feng sambil mengelus tangan mungil Xiao Yue Zhang. Tangan Xiao Yue Zhang putih, lembut, dan halus, terasa nyaman saat disentuh. "Mesum," kata Xiao Yue Zhang dengan tatapan menggoda. Wajah polosnya memerah. Meskipun ia memanggil King Feng dengan nama itu, ia tidak melepaskan tangannya. Ia membiarkan King Feng terus menggenggam tangannya. Ia diam-diam merasa senang. Wanita seringkali tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Mereka akan menyebutmu cabul dan berkata tidak, tetapi mereka menginginkannya dalam hati. Itulah sifat pemalu dan rendah hati seorang wanita. Setelah menggoda Xiao Yue Zhang, King Feng mulai bekerja. Kemarin ia tidak masuk kerja, jadi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun banyak pekerjaan, King Feng bekerja dengan efisien. Ia mengatur dokumen dan membuat spreadsheet penjualan dengan cepat dan akurat. Sore harinya, saat jam pulang kerja, ia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Ia bahkan dipuji oleh Xiao Yue Zhang. "Waktunya pulang kerja, aku harus pergi menemui Ruyan," kata King Feng keluar dari Ice Snow Corporation dan menuju ke arah Ruyan Liu. Kring kring kring. Baru saja meninggalkan gedung, teleponnya berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa yang menelepon adalah adik iparnya, Jiao Jiao Liu. Ia sedikit pusing saat berhadapan dengan gadis cantik ini. Namun, ia telah melihat tubuhnya dan menyentuh dadanya, jadi ia merasa bersalah. Setiap kali ia melihatnya, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Ia merasa hari ini pun tidak akan ada hal baik. "Hai, Jiao Jiao. Ada apa?" tanya King Feng setelah menerima telepon. "Kakak ipar, aku menunggumu di Dream Bar. Cepat ke sini." "Jiao Jiao, aku sibuk malam ini. Kita bertemu lain kali saja." "Tidak, kau berjanji padaku 3 hal. Kau baru saja menyelesaikan hal pertama terakhir kali. Hari ini, kau harus menyelesaikan hal kedua atau aku akan memberitahu adikku bahwa kau menyentuh tubuhku." "Jiao Jiao, tolong jangan beritahu adikmu. Aku akan segera ke sana," kata King Feng cepat. Ruyan Liu sangat menyayangi adiknya. Ia tidak berani membiarkan Ruyan Liu tahu bahwa ia telah menyentuh adiknya, atau Ruyan Liu akan mencabik-cabiknya. King Feng terdiam dan murung. Ia menghentikan taksi dan menuju ke Dream Bar. Bab 213. Jiao Jiao Liu yang tidak puas. Dream Bar. Saat ini, di pintu masuk Dream Bar, Jiao Jiao Liu mengenakan gaun merah muda yang memeluk erat tubuhnya. Matanya yang menawan menatap tajam ke depan. Semua orang yang lewat di bar menatap Jiao Jiao Liu dengan tatapan panas. Seorang pemuda bahkan mencoba menggodanya, tetapi ditegur oleh Jiao Jiao Liu. "Kakak ipar nakal, kau belum juga datang. Aku akan memberimu pelajaran malam ini," gerutu Jiao Jiao Liu dengan nada kesal. Tak lama kemudian, taksi yang ditumpanginya tiba di Dream Bar. Ia langsung melihat Jiao Jiao Liu. Wanita itu terlalu cantik untuk diabaikan. "Kakak ipar, kenapa lama sekali?" "Aku mulai tidak sabar," kata Jiao Jiao Liu menggoda sambil melangkah maju dan merangkul lengan King Feng. "Jiao Jiao, jangan seperti ini. Gawat kalau ada yang melihat kita," kata King lembut sambil mengerutkan kening. Dia merasa adik iparnya itu punya perasaan terhadapnya karena sepertinya dia mencoba merayunya. Tentu saja, sejujurnya, Jiao Jiao Liu memang cantik. Namun, karena dia adik Ruyan Liu, jadi King Feng tidak tega menyentuhnya. "Kakak ipar, ayo kita minum," Jiao Jiao Liu tidak melepaskan lengan King Feng. Sebaliknya, ia bergandengan tangan dengan King Feng dan mereka berjalan bersama menuju bar. Bar itu ramai dan banyak orang menari, minum, dan bahkan melakukan aktivitas terlarang di sudut-sudut yang remang-remang. Beberapa pemuda melihat Jiao Jiao Liu cantik dan ingin memanfaatkannya. Namun, mereka semua dihentikan oleh King Feng. King Feng Li menendang siapapun yang mencoba mencari masalah ke tanah. Ketika orang-orang melihat bahwa mereka bukan tandingan King Feng,
mereka segera bersembunyi dan tidak berani mengganggu Jiao Jiao. Guru, Anda di sini, kata Meng Ling dengan gembira ketika dia melihatnya. Sekilas cahaya muncul di mata King Feng. Ling si cantik, kenapa tidak panggil aku kakak Li saja? Rasanya canggung memanggilku guru, jawab King Feng sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Meng Ling menggelengkan kepalanya yang indah dan berkata, tidak, kaulah yang mengajariku cara membuat koktail panah cupit. Seharusnya aku memanggilmu guruku. Melihat kekeras kepalaan di wajahnya, King Feng hanya bisa membiarkannya begitu saja. Guru, izinkan saya membuatkan koktail panah cupit, kata Meng Ling gembira. Ia sudah belajar cara membuat panah cupit yang hanya butuh waktu 3 menit. Tentu saja, ia ingin tampil di depan gurunya. Meng Ling, kau lupa pada temanmu setelah melihat pria tampan. Kau hanya membuatkan minuman untuk kakak ipar, bukan untukku. Jiao Jiao melotot jenaka padanya dengan sedikit rasa tidak senang di matanya. Meng Ling terkekeh dan berkata, Jiao Jiao, jangan marah. Aku akan membuatkanmu minuman juga. Meng Ling tersenyum tipis sambil mengeluarkan 2 gelas anggur tinggi yang mengepul. Ia lalu menuangkan 30 ml vodka, 30 ml minuman keras persik, 60 ml jus nanas, dan 60 ml jus cranberry ke dalam pengocok. Ia lalu menambahkan es batu ke dalam pengocok. Ia mengocoknya dengan keras dan bahkan melemparkannya ke udara. Ia baru berhenti setelah 5 menit. Panah cupit yang cantik dan terang muncul di tengah koktail. Guru, cicipi panah cupit buatanku, kata Meng Ling sambil tersenyum sambil meletakkan koktail di depan King Feng. King Feng menyesapnya dan berkata, rasanya enak sekali. Kamu sudah menguasainya. Petik 2. Meng Ling sangat senang mendengar pujian dari King Feng. Tentu saja, ia tidak lupa membuatkan Jiao Jiao minuman juga. Jiao Jiao, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Apa kau merindukanku? Tiba-tiba sebuah suara nakal muncul di belakang Jiao Jiao. Seorang pemuda pucat dengan rambut pirang dicat dan tato menatap Jiao Jiao dengan penuh kebencian. Kun Wang, jangan panggil aku Jiao Jiao. Kita tidak saling kenal, kata Jiao Jiao dingin sambil melirik pemuda itu. Nama pemuda itu adalah Kun Wang. Ia mencoba mendekati Jiao Jiao tetapi Jiao Jiao tidak menyukainya. Ia bahkan membencinya. Jiao Jiao, terakhir kali kau bilang kau akan jadi pacarku kalau aku mengalahkanmu di balapan mobil. Kau kalah. Apa kau akan mengingkari janjimu? Tanya Kun Wang sambil menatap wajah Jiao Jiao yang menggoda. Ekspresi Jiao Jiao berubah ketika mendengar kata-kata Kun Wang. Ia ingin membantah, tetapi kehabisan kata-kata. Jiao Jiao dan Kun Wang sama-sama anggota asosiasi balap mobil. Kun Wang adalah presiden dan dikenal sebagai Raja Mobil Kecil. Jiao Jiao sangat suka balapan. Ia pernah bertaruh dengan Kun Wang bahwa ia akan menjadi pacarnya jika kalah. Namun, ia tidak mau menjadi pacar orang ini meskipun kalah. Kun Wang, balapan sebelumnya tidak dihitung. Ayo kita balapan lagi. Kalau kamu bisa menang lagi, aku mau jadi pacarmu, kata Jiao Jiao lantang sambil mengedipkan bulu matanya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan menunggumu di tikungan ke-18. Kalau kau tidak menepati janjimu lagi, kau akan menanggung akibatnya. Kun Wang menatap Jiao Jiao dengan penuh nafsu sebelum melangkah keluar. Kakak ipar, ikut aku ke tempat balap mobil. Jiao Jiao menarik tangan King Feng dan keluar. Alis King Feng sedikit berkerut dan dia berkata dengan nada kesal, kalau kamu mau balapan mobil, itu urusanmu. Kenapa kamu menyeretku? Dia ingin menemukan Ruyan Liu. Jika Jiao Jiao akan bertanding, itu akan memakan waktu lama. Dia tidak akan bisa mengunjungi Ruyan Liu. Kakak ipar, kau berjanji padaku 3 hal. Apa kau masih ingat? Tentu saja aku ingat, Jiao Jiao. Bagus. Yang kedua, temani aku ke balapan mobil, kata Jiao Jiao sambil tersenyum. Ia menarik King Feng ke dalam mobil sport Ferrari merah. Sebagai mobil sport ternama, mobil sport Ferrari merah itu tampak modis dan berspesifikasi tinggi. Jiao Jiao menarik King Feng ke kursi penumpang dan duduk di kursi pengemudi. Vroom. Jiao Jiao memutar kunci mobil, menginjak pedal gas, dan memutar setir. Ferrari merah itu melesat cepat bak anak panah. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Ferrari itu telah menempuh jarak 500 meter. Kecepatannya secepat kilat dan suara angin dari luar mobil yang terisolasi pun terdengar. Kecepatannya sungguh luar biasa. Tepat ketika mereka telah menempuh jarak sekitar 1 kilometer, raut wajah King Feng tiba-tiba berubah. Ia berteriak, minggir, cepat. Ada pohon besar di depan. Ada pohon besar di tikungan di depan, tetapi Jiao Jiao tidak bisa menghindarinya. Ia langsung menabrak pohon itu. Ia baru saja minum koktail dan sedikit mabuk. Mobil melaju begitu kencang sehingga ia tidak menyadari ada halangan di depan. Ia pun langsung menuju pohon itu. Bahaya. Mereka berdua dalam bahaya besar.
Jika Ferrari bertabrakan dengan pohon besar, mobilnya akan hancur dan mereka berdua pasti akan mati. Bab 214. Mobil menabrak pohon. Dasar bodoh. Dasar idiot, kau hampir membunuhku. Wajah King Feng berkerut dan wajahnya memerah saat melihat pohon besar yang hanya berjarak 30 meter. Ia menegur Jiao Jiao, tetapi Jiao Jiao sudah ketakutan setengah mati. Tubuhnya membeku seperti patung. Ia tidak menginjak rem atau memutar setir. Ia hanya duduk di kursinya dengan bodoh. Di saat genting, King Feng meraih kemudi dan berbelok tiba-tiba. Mobil melayang 360 derajat di udara. Bagian belakang mobil menyerempet pohon besar. Mereka hampir saja bertabrakan dengan pohon dan mati. Setelah melakukan drift dan menghindari pohon, ia menginjak pedal gas dan memarkir mobil di pinggir jalan. Keringat dingin mengucur di dahinya. Situasinya begitu berbahaya sehingga bahkan Raja Serigala dari benua serigala pun berkeringat dingin. King Feng sangat marah kepada Jiao Jiao. Jiao Jiao pucat pasi. Ia mengangkat tangan merah mudanya dan menepuk dadanya, sangat berbahaya, sampai-sampai aku takut setengah mati. Peng! King Feng memukul dahi Jiao Jiao dan berkata dengan marah, tahukah kau betapa berbahayanya itu? Jika aku tidak bereaksi cukup cepat, kita berdua akan mati. Petik 2. Memikirkan situasi berbahaya itu, King Feng menjadi marah. Ia memukul dahinya beberapa kali, ia perlu memberinya pelajaran. Kakak ipar, aku sudah belajar dari kesalahanku. Jangan pukul aku lagi, kata Jiao Jiao dengan getir sambil memegangi dahinya. Biasanya, jika ada pria yang berani memukul dahinya, ia akan marah besar. Namun, ia tahu kali ini ia salah. Karena itu, ia hanya bisa menahan amarahnya. Jangan minum dan mengemudi lagi, ujar King Feng sambil mengerutkan kening. Kata-katanya adalah untuk kebaikan Jiao Jiao. Jiao Jiao adalah adik perempuan Ruyan Liu, dan Ruyan Liu sangat menyayanginya. Jika Jiao Jiao mengalami kecelakaan karena mengemudi sambil minum, Ruyan Liu pasti akan sangat sedih. Jiao Jiao mengangguk dan tiba-tiba merasa hangat di hatinya. Senang rasanya ada yang peduli padanya. Meskipun perlakuan King Feng padanya hanya sedikit lebih baik, ia sudah sangat tersentuh. Jiao Jiao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, kakak ipar, gerakan drifting yang kamu lakukan tadi keren sekali. Kamu tahu cara balapan. Gerakan drifting King Feng benar-benar membuat Jiao Jiao terkesan. Ia belum pernah melihat drifting cepat seperti itu. Keren sekali. Mendengar kata-katanya, King Feng berkata dengan enteng, tidak ada yang istimewa, hanya nomor satu di dunia. Kakak ipar, apa kau akan mati jika tidak menyombongkan diri, kata Jiao Jiao tanpa berkata apa-apa sambil memutar matanya. Jiao Jiao percaya bahwa King Feng tahu cara balapan, tetapi ia tidak percaya bahwa King Feng adalah nomor satu dunia. Ada begitu banyak pembalap di dunia. Bagaimana mungkin King Feng bisa menjadi nomor satu? Menghadapi pertanyaan Jiao Jiao, King Feng tersenyum tipis, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia merasa itu tidak perlu. Keahliannya adalah urusannya. Tidak masalah jika orang lain tidak mempercayai kata-katanya. Kakak ipar, aku sakit kepala. Kenapa kamu tidak menyetir saja? Jiao Jiao menyentuh kepalanya dan merasa ia terlalu banyak minum. Karena sakit kepala, ia meminta King Feng untuk menyetir. Duduklah di kursi penumpang dan pasang sabuk pengamanmu. Aku akan menyetir, kata King Feng sambil mengerutkan kening dan meminta Jiao Jiao untuk duduk di kursi penumpang. Ia pun duduk di kursi pengemudi. Sejujurnya, dia tidak berani membiarkan Jiao Jiao mengemudi lagi. Dia terlalu banyak minum dan pikirannya kacau. Akan sangat tragis jika dia menabrakkan mobilnya ke jurang. King Feng sangat peduli terhadap hidupnya dan, tentu saja, dia tidak ingin mati di mobil Jiao Jiao. Jiao Jiao, kita mau kemana? Tanya King Feng setelah duduk di kursi pengemudi dan memasang sabuk pengaman. Pergilah ke dasar bukit 18 lengkung. Kun Wang menungguku di sana, kata Jiao Jiao sambil mengedipkan mata. Vroom! King Feng menginjak pedal gas. Ferrari itu meraung dan melaju menuju 18 Curves. Ia mengemudi dengan cepat dan stabil. Keahliannya jauh lebih baik daripada Jiao Jiao. Ia mengemudikan mobil dengan aman dan cepat. Kakak ipar, bisakah kau bertanding untukku nanti? Tanya Jiao Jiao penuh harap pada King Feng. Ia sangat yakin dengan kemampuan King Feng. Ia tidak bisa melakukan drift di udara, tetapi kakak iparnya bisa. Jelas sekali bahwa ia adalah pembalap mobil yang sangat tangguh. Tidak, saya tidak suka balap mobil. Kakak ipar, tolong bantu aku. Aku bisa jadi pacarmu. Jangan ngomong sembarangan, Jiao Jiao. Pacarku kan adikmu. Kakak ipar, semua pria menyukai sepasang saudara perempuan. Kita bisa melayanimu bersama. Kamu pasti akan sangat bahagia. Jiao Jiao tersenyum menggoda sambil mencoba merayu King Feng. Mendengar kata-kata Jiao Jiao, King Feng menginjak rem dengan keras. Ia hampir menabrak pagar di pinggir jalan dan napasnya memburu.
Sepasang saudara perempuan. Sejujurnya, sepasang saudari adalah impian banyak pria. Membayangkan sepasang saudari melayaninya membuatnya bersemangat. Namun, King Feng segera menggelengkan kepala dan mengutuk dirinya sendiri. King Feng, kau pria yang baik dan saleh. Bagaimana mungkin kau punya pikiran sejahat itu? King Feng menahan kegembiraan di hatinya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, Jiao Jiao, jangan bicara omong kosong. Kakak ipar bukan pria seperti itu. Petik 2. Jiao Jiao Liu terkekeh dan berkata dengan nada menggoda, kakak ipar, jantungmu berdebar kencang barusan. Kau tergoda, ya. Omong kosong. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku tidak akan bicara lagi denganmu, bantah King Feng cepat-cepat. Sejujurnya, jantungnya berdebar kencang dan ia sempat tergoda. Namun pada akhirnya, akal sehatnya berhasil menekan godaan itu. Aku orang baik, puji King Feng dalam hati. Ia berhenti bicara dengan Jiao Jiao Liu dan melaju menuju Eitin Churfes. Eitin Churfes terletak di sisi pedesaan kota Laut Timur. Sebuah bukit tinggi dengan 18 tikungan tajam. Jalanannya sempit dan curam. Banyak pembalap mobil muda senang balapan di sini, dan markas klub balap mobil juga ada di sini. Tentu saja, mereka yang dapat bergabung dengan klub tersebut semuanya adalah orang-orang kaya atau penjahat masyarakat. Eitin Churfes adalah wilayah yang tak seorang pun penguasa pedulikan. Meskipun tanah itu milik Eastern Sea City, wilayah itu berada di perbatasan 3 kota. Kota-kota itu jarang mengelola wilayah tersebut. Orang kaya generasi kedua tidak hanya berlomba di sini, tetapi juga berkelahi, menggunakan narkoba, dan mencari perempuan di sini. Ada lebih dari 10 kematian di sini setiap tahun karena perkelahian atau kematian akibat balapan mobil. 30 menit kemudian, King Feng tiba di Eitin Churfes. Ia mendongak dan mendapati bahwa memang ada banyak tikungan di bukit tinggi di depannya. Mereka telah tiba di Eitin Churfes. Namun, King Feng terkejut melihat ada sebuah bar di kaki bukit. Harus diakui, generasi kedua orang kaya itu tahu cara menikmati hidup. Mereka bisa bebas minum dan berlomba di sini. Bab 215. Klub Mobil Balap. Bar itu adalah markas besar klub balap. Namanya, Wild Bar, dan, seperti namanya, bar itu memang tempat berkumpulnya para hooligan liar. Ada ruang kosong seluas 1000 meter persegi di depan Wild Bar. 100 orang telah berkumpul di sana. Ada perempuan dan laki-laki muda berusia 20-an, tetapi semuanya berusia di bawah 30 tahun. Para pria kaya yang mengenakan pakaian olahraga bermerek berdiri di tengah. Mereka dikelilingi oleh para hooligan yang mengenakan pakaian berlebihan dengan rambut pirang dicat dan tato di sekujur tubuh mereka. Selain orang kaya dan berandalan, ada juga perempuan. Tapi perempuan-perempuan ini bukanlah perempuan baik. Mereka semua mengenakan rok mini yang terbuka dan menutupi bokong mereka yang bulat. Kemeja mereka juga dipotong sangat dalam hingga payudara mereka hampir tersingkap. Beberapa hooligan bahkan menyentuh payudara mereka sambil melingkarkan tangan mereka di bahu para wanita. Ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda. Tempat ini memancarkan aura sampah yang bisa membuat orang terpuruk. Tempat ini juga bau. Lili pernah ke tempat seperti ini saat berada di luar negeri. Namun, ia ke sana bukan untuk menikmati lingkungannya. Ia ke sana untuk menyelamatkan orang-orang. Tempat-tempat seperti ini disebut sebagai surga yang runtuh. Surga adalah tempat suci, tetapi telah dinodai oleh orang-orang ini. Mereka menyia-nyiakan masa muda mereka dengan minum-minum, berfoya-foya, dan bermain-main dengan perempuan, alih-alih bekerja keras. Jiao Jiao, kamu anggota klub balap. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Tanya King Feng ringan sambil mengerutkan kening. Saya sudah beberapa kali ke sini. Tapi yang saya lakukan hanyalah balapan, jawab Jiao Jiao Liu. Jangan datang ke sini lagi. Kilatan jijik muncul di mata King Feng. Ia hanya merasa jijik terhadap tempat ini. Ada sesuatu yang jahat di tempat ini. Itu adalah tempat bagi para pemuda yang putus asa. Li King Feng tidak ingin Jiao Jiao Liu datang ke sini karena dia adalah adik perempuan Ruyan Liu. Dia harus melakukan sesuatu. Jiao Jiao Liu menjadi gugup ketika melihat ketidaksenangan di mata Li King Feng. Ia tahu bahwa kakak iparnya berkata begitu karena ia peduli padanya. Rasanya menyenangkan ada yang peduli padanya. Baiklah, setelah balapan hari ini, aku tidak akan datang ke sini lagi, kata Jiao Jiao Liu dengan suara rendah. Saat itu, banyak mobil mewah terparkir di ruang kosong di depan bar. Ada Lamborghini, Maserati, Bugatti, Del. Mobil-mobil itu semuanya mobil sport kelas atas. Ferrari milik Jiao Jiao Liu hanya bisa dianggap sebagai mobil sport biasa di sini. Kakak ipar, Kun Wang ada di bar liar. Ayo masuk, Jiao Jiao Liu memegang lengan King Feng Li dan berjalan masuk ke dalam bar. Li King Feng ingin melepaskan tangan Jiao Jiao Liu, tetapi cengkramannya sangat kuat. Setelah beberapa kali mencoba, ia tidak berhasil, jadi ia membiarkannya. Wild Bar berukuran sekitar 100 meter persegi. Dekorasinya liar dan ada serigala di pintu masuknya.
King Feng Li sedikit mengernyit dan rasa jijik di matanya bertambah dalam saat dia melihat serigala di puncak bar. Dia adalah Raja Serigala Afrika. Serigala adalah simbolnya. Tentu saja dia tidak senang karena ada gambar serigala di pintu masuk Wild Bar. Li Qingfeng mengerutkan kening dan membawa Jiao Jiao Liu ke Wild Bar. Musik liar dari DJ mengalun dengan sangat keras. Banyak pria dan wanita melompat-lompat dan saling menggesekkan tubuh. Beberapa bahkan telanjang dan melakukan aktivitas show di sudut-sudut bar. Barnya sangat semrawut dan kotor. Tidak ada yang bisa menandingi Dream Bar. Jiao Jiao, akhirnya kau di sini. Aku sudah lama menunggumu. Seorang pemuda pucat berambut pirang dicat berjalan ke arah mereka. Ia mengenakan kemeja hitam. Pemuda itu sangat arogan dan diikuti oleh setidaknya 20 holigan. Setiap holigan memiliki tato di tubuh mereka dan mengenakan pakaian berwarna-warni. Jelas terlihat bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Pemuda itu menatap Jiao Jiao Liu dengan tatapan panas dan mesum. Ia ingin sekali menindihnya dan mencambuknya. Kun Wang, aku di sini. Ayo kita balapan. Jiao Jiao Liu menatap Kun Wang dengan sedih. Ia tidak suka cara Kun Wang menatapnya. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa minum dulu sebelum balapan, kata Kun Wang sambil tersenyum tipis. Kun Wang, aku di sini bukan untuk minum, aku di sini untuk balapan. Kalau kamu nggak minum, kita nggak akan balapan. Kamu takut minum. Aku akan minum. Bagaimana mungkin aku takut? Jiao Jiao Liu mendengus dan menyeret King Feng Li ke bar. Teman, aku ingin kau menjaga jarak dari Jiao Jiao, kata Kun Wang dingin ketika melihat Jiao Jiao Liu memegang lengan King Feng. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu, kata King Feng ringan tanpa peduli. Teman, aku sudah bilang, aku ingin kau menjauh dari Jiao Jiao, Kun Wang mengulangi perkataannya sambil sedikit mengernyit. Bahasa Mandarinmu terlalu buruk. Aku tidak bisa mendengarmu. Tolong ulangi, kata King Feng melirik Kun Wang sekilas rasa geli melintas di matanya. Teman, beraninya kau menghinaku. Raut wajah Kun Wang menjadi gelap dan matanya berkilat dingin. Dia menyadari bahwa Li Qingfeng sedang mempermainkannya dan mempermalukannya. Namun, dia telah tertipu oleh tipuannya dan mengulangi perbuatannya. Menipumu. Apa aku mengenalmu? Li Qingfeng menatap Kun Wang dengan heran. Kecerdasan orang ini agak rendah. Teman, kukatakan padamu. Jiao Jiao Liu adalah wanitaku. Sebaiknya kau menjauh darinya. Oh, bagaimana kalau aku menolak? Teman, kukatakan padamu. Aku anggota mafia. Kalau kau tidak mendengarkanku, mungkin suatu hari nanti kau akan kehilangan anggota tubuh atau kakimu. Kau mengancamku? Tanya King Feng Li dingin. Dia benci diancam. Beraninya seorang holigan mengancamnya. Dia ingin mati saja. Kun Wang tersenyum dingin dan berkata, kau bisa menerimanya begitu saja. Apakah orang tuamu tahu betapa hebatnya dirimu? King Feng Li tersenyum ringan dengan tatapan mengejek. Apa maksudmu? Jelas, kecerdasan Kun Wang agak rendah. Dia tidak mengerti kata-kata Li Qingfeng. Kecerdasan orang ini terlalu rendah. Li Qingfeng sedikit terdiam melihat kecerdasan Kun Wang. Sulit berbicara dengan orang sebodoh itu. Aku kasihan dengan kecerdasanmu. Kalau orang tuamu tahu kau seperti ini, mereka pasti menyesal telah melahirkanmu. Seharusnya mereka menembakkannya ke dinding untuk menyelamatkan bumi darimu, kata Li Qingfeng sambil tersenyum dingin. Kata-katanya brutal. Kun Wang akhirnya mengerti. Orang ini menghinanya. Ekspresinya menjadi gelap. Teman, beraninya kau menghinaku. Kau mau mati. Kilatan dingin muncul di mata Kun Wang. Ia melangkah maju dan bersiap memberi pelajaran pada Li Qingfeng. Kun Wang, aku tidak akan melepaskanmu jika kau berani menyentuhnya. Jiao Jiao Liu melangkah di depan Li Qingfeng. Wajahnya yang menggoda dipenuhi amarah. Bab 216. Bar liar. Jiao Jiao, minggir. Aku akan memberi orang ini pelajaran. Kun Wang mengerutkan kening sambil meminta Jiao Jiao Liu untuk minggir. Beraninya orang ini menghinanya. Dia harus memberinya pelajaran. Kun Wang, aku di sini untuk balapan. Kalau kau berani memberinya pelajaran, aku tidak akan balapan denganmu dan aku tidak akan pernah jadi pacarmu, kata Jiao Jiao Liu dingin. Ia mengira bahwa King Feng hanyalah orang biasa. Ia takut King Feng akan dipukuli, jadi ia berdiri di depannya untuk melindunginya. Kilasan keterkejutan muncul di mata King Feng ketika ia melihat Jiao Jiao Liu berdiri di depannya. Ia selalu berpikir bahwa gadis ini tidak tahu berterima kasih dan tidak bermoral, tetapi tampaknya ia salah. Setidaknya Jiao Jiao Liu memiliki rasa keadilan dan tahu untuk melindunginya. Tentu saja, King Feng tidak membutuhkan perlindungannya. Baginya, para preman ini adalah orang-orang lemah yang bisa dengan mudah dikalahkannya. Tapi dia tahu dia di sini untuk bertanding. Kalau dia mematahkan kaki atau lengan Kun Wang, bagaimana mereka bisa bertanding? Jiao Jiao, aku akan melepaskannya kali ini karenamu. Tapi aku akan memberinya pelajaran setelah balapan, kata Kun Wang sambil menatap dingin ke arah King Feng.
Ekspresi wajah King Feng tidak berubah saat melihat ekspresi Kun Wang. Jika Kun Wang berani mencari masalah dengannya, King Feng akan mematahkan kakinya dan memberinya pelajaran. Jiao Jiao, ayo kita minum koktail dulu sebelum balapan. Pasti lebih seru, kata Kun Wang sambil tersenyum tipis. Dia baru saja belajar membuat koktail dan ingin pamer di depan gadis yang disukainya. Akan lebih baik lagi jika dia bisa menarik perhatiannya. Semua cewek suka koktail. Dia bisa bikin mereka tidur bareng dia setelah dia bikin panah cupit. Kemarin, dia baru aja berhasil bikin cewek tidur bareng dia setelah dia bikin koktail itu. Kun Wang berjalan ke bar dan mengambil gelas bertangkai tinggi. Kemudian, ia menuangkan 30 ml vodka, 30 ml minuman keras persik, 60 ml jus nanas, dan 60 ml jus cranberry. Kemudian, ia memasukkan semua bahan ke dalam saker dan menambahkan es, ia kemudian mengocoknya ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap, ia berhasil membuat koktail panah cupit. Wah! Kakak Kun berhasil membuat koktail panah cupit. Ya, Kakak Kun baru saja mulai belajar jadi bartender belum lama ini. Tapi dia sudah tahu cara membuat koktail cupit Saro. Keren banget. Kakak Kun romantis banget. Apa dia menyatakan cintanya pada wanita cantik dengan koktail? Para preman di sekitarnya berteriak-teriak dan melontarkan kata-kata manis. Kun Wang adalah atasan mereka, jadi wajar saja mereka harus menyenangkannya. Jiao Jiao, aku membuat koktail panah cupit ini. Panah cupit ini bisa bertahan selama 5 detik. Ini hadiah untukmu, kata Kun Wang dengan penuh semangat sambil meletakkan koktail di depan Jiao Jiao Liu. Perlu diketahui bahwa membuat koktail cupit Saro sangatlah sulit. Kun Wang mempelajarinya cukup lama. Ia bahkan menemukan seorang bartender profesional untuk mengajarinya. Namun, cupit Saro-nya hanya bertahan selama 5 detik. Kilatan ejekan muncul di wajah Jiao Jiao Liu dan dia tersenyum dingin saat melihat koktail itu. Beraninya Kun Wang menggunakan panah cupit untuk menyenangkannya. Apa dia tidak tahu kalau kakak iparnya bisa membuat koktail panah cupit yang tahan 3 menit? Rasanya 10 kali lebih enak daripada buatannya sendiri. Kamu boleh meminumnya. Aku tidak suka, tolak Jiao Jiao Liu sambil menggelengkan kepalanya yang indah. Jiao Jiao, panah cupit ini bisa bertahan selama 5 detik. Minumlah cepat atau panah cupit akan hilang. Minuman ini mewakili perasaanku padamu, kata Kun Wang dengan penuh semangat. Orang ini tampak seperti preman, tetapi kata-katanya sangat memuakkan. Kata-katanya membuat Jiao Jiao Liu dan King Feng meringis. Panah cupit di koktailmu menghilang terlalu cepat. Aku tidak suka. Jiao Jiao, panah cupit bisa bertahan selama 5 detik. Itu waktu yang cukup lama. Panah cupit pada koktail buatannya bisa bertahan selama 3 menit, kata Jiao Jiao Liu sambil menatap kagum ke arah King Feng. Jiao Jiao, kau bohong. Bagaimana mungkin dia tahu cara membuat koktail atau panah cupit yang hanya butuh 3 menit? Itu mustahil, kata Kun Wang sambil menggelengkan kepala tak percaya. Tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya padaku. Jiao Jiao Liu tidak ingin berbicara dengannya lagi. Jiao Jiao, jika dia benar-benar bisa membuat panah cupit yang bertahan selama 3 menit, aku akan memanggilnya kakak, kata Kun Wang dingin sambil menatap King Feng dengan jijik. Melihat tatapan menghina Kun Wang, alis King Feng berkerut kesal. Kau mengejar Jiao Jiao Liu, itu urusanmu. Apa yang kulakukan padamu? Kenapa kau menatapku dengan jijik? Aku tidak mau ada penjahat yang memanggilku kakak, ejek King Feng dingin. Teman, apa maksudmu? Kau bahkan tidak bisa menjadi bartender. Kenapa kau menyombongkan diri? Kun Wang sedikit mengernyitkan alisnya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Ketidaksukaannya pada King Feng semakin bertambah setiap menitnya. Ia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada King Feng setelah balapan. Aku membual. Buka matamu lebar-lebar. Koktail buatanku ini benar-benar panah cupit, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Ia telah memutuskan untuk menunjukkan keahliannya dan memberi pelajaran pada orang ini. Ia berjalan ke bar dan mengambil gelas bertangkai tinggi. Lalu ia menuangkan 30 ml vodka, 30 ml minuman keras persik, 60 ml jus nanas, dan 60 ml jus cranberry. Ia memasukkan semua bahan ke dalam saker dan menambahkan es, setelah itu, ia mengocoknya ke atas dan ke bawah. King Feng mengocok campuran itu dengan kuat dan bahkan melemparkannya ke udara. Ia terus mengocoknya selama 5 menit sebelum berhenti. Panah cupit yang cemerlang dan indah muncul di tengah koktail. Panah cupit buatan King Feng jauh lebih terang daripada yang dibuat Kun Wang. Panah itu juga bertahan selama 3 menit dan baru menghilang secara bertahap setelah 3 menit. Panah cupit bertahan selama 3 menit. Ini berarti panah tersebut bertahan 36 kali lebih lama daripada panah yang dibuat Kun Wang. Mereka tidak berada di level yang sama. Orang-orang di sekitarnya berseru, ini adalah koktail panah cupit yang asli. Beberapa wanita menatap penuh kekaguman pada King Feng. King Feng telah membangkitkan minat mereka dengan koktail panah cupitnya. Bahkan para preman di sekitarnya pun tercengang.
Mereka ingin mengejek King Feng, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Panah cupit buatan King Feng terlalu bagus. Jauh lebih bagus daripada buatan saudara Kun. Koktailnya terasa sangat enak, kata Jiao Jiao Liu sambil menyesap panah cupit buatan King Feng. Kun Wang menjadi marah ketika mendengar pujian Jiao Jiao Liu. Ia ingin membuat Jiao Jiao Liu terkesan dengan koktail itu. Ia tidak menyangka akan dipermalukan. Jiao Jiao, ayo kita balapan. Kamu bilang kalau kalah lagi, kamu mau jadi pacarku. Kun Wang buru-buru mencoba mengganti topik. Karena kalah dalam lomba bartender, tentu saja ia harus memenangkan perlombaan. Ia adalah Raja Kota Laut Timur dari ras kecil yang terkenal. Bab 217. Biarkan balapan dimulai. Jiao Jiao Liu tentu saja setuju dengan kata-kata Kun Wang. Dia di sini untuk bertanding. Baiklah, ayo kita balapan, kata Jiao Jiao Liu sambil menarik King Feng ke arah mobil. Jingan, beraninya kau memegang lengan pria lain. Setelah kau jadi pacarku saat aku menang lomba, aku akan melakukan banyak hal padamu. Tatapan mesum muncul di mata Kun Wang saat ia memandangi tubuh indah Jiao Jiao. Lokasi balapan mobil berada di tikungan 18. Mereka akan mulai dari bawah bukit, naik ke atas bukit, lalu kembali lagi. Aturannya sederhana, siapapun yang finish pertama akan menang. Saat itu, banyak orang berkumpul di ruang kosong di luar bar untuk menonton balapan. Mereka tentu tahu tentang Raja Balap Kecil Kun Wang. Ia adalah pembalap tangguh yang dikagumi banyak orang. Banyak orang menjadi penggemarnya. Ada dua mobil sport berjejer di lapangan kosong. Satu Lamborghini dan satu Ferrari. Lamborghini putih itu adalah mobil Kun Wang. Mobil sport itu memiliki spesifikasi yang jauh lebih baik daripada Ferrari. Kecepatan, sistem, dan akselerasinya semuanya kelas atas. Jiao Jiao Liu, aku akan memenangkanmu dan memberimu pelajaran hari ini. Aku akan menjadikanmu pacarku, kata Kun Wang dengan angkuh sambil menatap wajah Jiao Jiao Liu yang menggoda. Matanya penuh nafsu, panas, dan posesif. Dia sangat menyukai Jiao Jiao Liu. Wajahnya menggoda, kulitnya halus, dan tubuhnya indah. Rasanya pasti nikmat sekali jika dia bisa merebahkannya di ranjang. Membayangkannya saja sudah membuat darahnya mendidih. Teruslah bermimpi. Kamu tidak akan bisa memenangkan kompetisi ini. Aku tidak akan menjadi pacarmu, kata Jiao Jiao Liu dingin. Dia sangat tidak menyukai Kun Wang. Dia seperti permen karet yang tidak bisa dia lepaskan. Benarkah? Aku yang menyetir mobil hari ini. Kamu yang menyetir mobil atau ada yang balapan untukmu? Tanya Kun Wang dengan angkuh sambil tersenyum tipis. Ada dua cara untuk balapan. Satu adalah dengan mengendarai mobil sendiri, yang lain adalah dengan mencari seseorang untuk balapan untuk mereka. Dia akan bertanding untukku, kata Jiao Jiao Liu sambil menunjuk ke arah King Feng Li. Apa? Apakah saya yang menyetir mobil? Li King Feng sedikit mengernyit dan berkata, Jiao Jiao, ini urusanmu. Bagaimana bisa kau menyuruhku menyetir untukmu? Kakak ipar, apa kau mau aku kalah dalam kompetisi ini dan jadi pacar berandalan ini? Apa kau pikir adikku akan membiarkanmu lolos kalau aku jadi pacar berandalan ini? Kata Jiao Jiao pelan sambil mendekatkan bibirnya ke arah King Feng Li. Ekspresi wajah Li King Feng berubah ketika mendengar kata-kata Jiao Jiao Liu. Ia tahu Ruyan Liu sangat menyayangi Jiao Jiao Liu. Ruyan Liu pasti akan sangat marah jika Jiao Jiao Liu menjadi pacar berandalan ini. Baiklah, aku akan berlomba untukmu. Agar tidak membuat Ruyan Liu kesal, Li King Feng memutuskan untuk berlomba demi Jiao Jiao Liu. Li King Feng membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi Ferrari, sementara Liu Jiao Jiao duduk di kursi penumpang. Teman, tahukah kau cara balapan? Tanya Kun Wang dengan nada mengejek ketika melihat Li King Feng duduk di kursi pengemudi. Dia tahu Jiao Jiao Liu menemukan pemuda ini untuk balapan bersamanya. Pasti bercanda. Dia tampak seperti belum pernah melihat mobil itu, apalagi balapan. Sungguh bercanda. Menghadapi ejekan Wang Kung, King Feng Li hanya tersenyum tipis dan berkata, kau akan segera tahu. Baiklah, kau cukup berani untuk berlomba denganku. Akan kutunjukkan seberapa kuatnya aku, kata Kun Wang dengan bangga. Dia adalah raja ras kecil. Dia sangat terampil. Di kota Laut Timur, selain ayahnya, tak ada yang bisa menandinginya. Juri lomba adalah seorang hooligan berambut kuning berusia 20-an. Ia memegang bendera merah kecil dan berteriak, 3, 2,1. Mulai. Kata-kata si berandalan berambut kuning baru saja berakhir ketika Lamborghini milik Wang Kun melesat bagai anak panah. Ferrari milik Li King Feng mengikutinya dari dekat. Menurut kalian siapa yang akan menang? Jelas saudara Kun akan menang. Dia adalah raja ras kecil kota Laut Timur. Benar. Kakak Kun sangat ahli dalam balapan. Lamborghini yang dikendarainya adalah mobil sport super. Dia pasti menang. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua berpikir Kun Wang akan menang. Tidak ada yang mengira Li King Feng bisa menang. Pertama, Li King Feng tidak terkenal.
Kedua, Ferrari yang dikendarainya jelas bukan tandingan Lamborghini. Itulah alasan lain mengapa penonton tidak yakin Li Qingfeng akan menang. Orang-orang di sekitar bahkan mulai bertaruh siapa yang akan menang. Tentu saja, semua orang bertaruh pada Kun Wang dan tidak ada yang bertaruh pada Li Qingfeng. Vroom gelombang. Li Qingfeng mengendarai mobil sport Ferrari. Mobil itu melesat di lintasan 18 tikungan bagai kilatan petir merah. Mesinnya meraung keras. Terlihat jelas bahwa Ferrari sedang berada pada tenaga dan kecepatan maksimumnya. Di dalam mobil, Jiao Jiao menjerit dan wajahnya pucat pasi. Kecepatan Li Qingfeng begitu cepat sehingga pemandangan di sekitarnya menjadi kabur. Mereka bisa mendengar desiran angin yang berhembus, rasanya luar biasa. Hal yang paling terkenal dari lintasan 18 tikungan adalah tikungannya yang berliku-liku. Tikungannya berliku-liku seperti ular panjang, dan seseorang bahkan bisa jatuh dari tebing jika tidak hati-hati. Jika seseorang melihat ke bawah dari lintasan, mereka akan melihat banyak mobil bekas di dasar tebing. Itu adalah mobil-mobil para pembalap yang jatuh. Saat itu, di tikungan pertama, kedua mobil itu menjadi dua titik cahaya dan melaju kencang di lintasan. Tentu saja, Lamborghini berada di depan dan Ferrari di urutan kedua. Meskipun kecepatan Lili sangat tinggi, fungsionalitas dan kecepatan Lamborghini jelas lebih unggul daripada Ferrari. Ia tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Bajingan, Kun Wang benar-benar bajingan. Kecepatan Lamborghini-nya terlalu cepat. Ferrari tidak bisa mengejarnya, teriak Jiao Jiao ketika melihat Lamborghini dari jarak 500 meter. Ia sangat marah. Jika mereka kalah dalam kompetisi, ia harus menjadi pacar Kun Wang. Ia harus menang. Namun, Jiao Jiao juga tahu bahwa Ferrari-nya tidak bisa dibandingkan dengan Lamborghini. Perbedaannya terletak pada spesifikasi dan fungsionalitas. Sekalipun ia yang mengendarai mobil itu, ia tidak akan bisa menyalip Lamborghini milik Kun Wang. Diamlah, jangan berisik, kata King Feng Li dengan sedih ketika mendengar tangisan Jiao Jiao. Dia perlu berkonsentrasi saat mengemudi. Dia benci kalau ada orang berisik di sampingnya. Terlalu mengganggu. Kakak ipar, aku hanya kesal karena bajingan itu berada 500 meter di depan kita, Jiao Jiao cemberut dengan marah. Kita tidak akan melewatinya kalau kau berisik. Tenanglah, aku akan melewatinya, kata Li Qingfeng ringan sambil meminta Jiao Jiao untuk tenang. Bab 218. Tabrakan mobil gila. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar bisa melampaui Kun Wang? Jiao Jiao menatap King Feng dengan kagum. Aku akan melewatinya sebentar lagi asalkan kau berhenti bicara, kata King Feng percaya diri sambil tersenyum tipis. Meskipun Kun Wang sudah mengemudikan Lamborghini-nya sejauh 500 meter di depan, King Feng sama sekali tidak merasakan tekanan. Ada 18 tikungan di gunung ini, dan semua pembalap harus mengurangi kecepatan saat berbelok. Karena King Feng bisa melayang di udara, ia tidak perlu mengurangi kecepatan di setiap tikungan, yang memberinya keuntungan untuk membalikkan keadaan dalam balapan ini. Saat itu, semua orang di Wild Bar di bawah gunung sedang menyaksikan kompetisi ini. Ada layar digital besar di dinding bar yang menampilkan setiap lengkungan di gunung. Bar itu dulunya adalah ruang istirahat klub balap. Beberapa orang memasang banyak kamera di setiap tikungan agar balapan dapat dipantau dengan jelas. Semua mobil balap akan direkam segera setelah melewati tikungan dan akan otomatis muncul di layar bar. Semua orang dapat menyaksikan siaran langsung mobil balap tersebut pada putaran ke-18 selama mereka berada di bar. Haha, lihat. Kakak Kun sekitar 500 meter di depan dengan Lamborghini-nya. Ferrari itu bahkan tidak bisa mengejar. Bagus. Kun bisa nyetir dan mobil balapnya keren banget. Dia pasti juara. Semua orang lihat itu. Orang itu tetap nggak bisa ngejar kakak Kun meskipun dia ngebut sampai batasnya. Lucu banget. Orang-orang di bar mulai memuji Kun Wang dan mengejek King Feng. Saat itu, King Feng mengemudikan Ferrari-nya dengan hati-hati di setiap tikungan. Ia tidak tahu bahwa orang-orang di bar sedang membicarakan balapannya, meskipun ia tidak akan terganggu jika tahu. Orang-orang di bar itu semuanya sombong dan menyebalkan. Berbicara dengan mereka akan menurunkan harga diri Anda. Duduklah dengan tenang, aku akan hanyut, kata King Feng kepada Jiao Jiao sambil tersenyum tipis. Lamborghini di depan melambat sejak tikungan pertama mendekat. Nah, inilah saat terbaik bagi King Feng untuk drift. Baiklah. Aku akan menunggu, jawab Jiao Jiao dengan wajah gembira. Ia tahu bahwa King Feng sangat ahli dalam hal ini dan keahliannya dalam drifting akan membuatnya merasa sekeren naik jet. Kun Wang melihat Ferrari di belakangnya dari kaca spion Lamborghini-nya dan mulai terkikik. Dasar orang bodoh, dia bahkan tidak memperlambat laju kendaraannya saat berbelok, kata Kun Wang sambil menatap ke arah King Feng. Ada 18 tikungan dalam balapan ini, dan kami harus memperlambat laju di setiap tikungan. Kalau tidak, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan mobil dan jatuh dari tebing. Dulu, ada pembalap yang jatuh dari tebing dan meninggal karenanya.
Mereka mengira kemampuan mengemudi mereka sudah cukup baik sehingga tidak perlu memperlambat saat berbelok, dan mereka langsung naik ke surga. Kun Wang memutar setirnya dengan cepat sambil memperlambat dan melewati tikungan pertama. Ia kemudian menambah kecepatan dan terus melaju sejauh ratusan meter dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, King Feng juga telah mencapai belokan pertama, namun, alih-alih melambat, ia malah mempercepat lajunya. Apakah orang ini mencoba bunuh diri? Kerumunan di bar itu berdiskusi dengan nada meremehkan. Mereka telah menyaksikan ratusan kompetisi balap dan belum pernah melihat ada yang ngebut di tikungan. Sepanjang sejarah klub, King Feng adalah orang pertama yang berani melakukannya. Namun, tentu saja ada sebagian orang yang ngebut di tikungan dan akhirnya menabrak bukit atau jatuh dari tebing. King Feng memegang erat setirnya dan memacu Ferrari-nya secepat kilat. Ketika akhirnya mencapai tikungan pertama, ia memutar setirnya dengan cepat dan mengangkat Ferrari-nya ke udara. Ia mulai mengepot bersama mobilnya, melewati tikungan dan langsung melaju tanpa melambat. Ya Tuhan, apa itu tadi? Apa dia hanya melayang di udara? Benar, kau melihatnya. Itu skill drifting yang mereka bilang. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Brengsek. Siapa bilang orang ini nggak bisa nyetir? Dia jagoan banget. Semua orang di bar sangat terkejut dan bersemangat setelah menyaksikan kemampuan drifting milik King Feng. Drifting di udara juga dikenal sebagai metode drifting tercepat. Bahkan, drifting ini dilakukan di tikungan. Di depan semua orang di bar, King Feng telah membuktikan kemampuannya. Sebenarnya, ada beberapa orang lain yang juga tahu cara melayang di udara, tetapi itu hanya terjadi ketika mereka melambat. Melayang di udara sambil menambah kecepatan, sejauh ini, hanya dilakukan oleh King Feng. Mengepot sambil menambah kecepatan membutuhkan kombinasi yang tepat antara visi, mobilitas, reaksi, dan keberanian. Seseorang bisa mati begitu berhenti memperhatikan. Karena King Feng melayang di udara tanpa melambat, jarak antara Ferrari dan Lamborghini-nya langsung mengecil. Sebelumnya, ia tertinggal 500 meter di belakang Lamborghini, tetapi setelah drifting, kini ia hanya tertinggal 400 meter. Meskipun begitu, jarak tempuh King Feng bisa menyusut 100 meter hanya dengan sekali drifting. Berdasarkan kecepatan ini, ia dapat mencapai Lamborghini tersebut pada tikungan kelima, dan melampauinya pada tikungan keenam dalam perjalanan mereka, yang mana akan terjadi cepat atau lambat. Kakak ipar, kamu hebat. Jiao Jiao tampak terkesan dan sangat gembira dengan gerakan drifting yang dilakukan oleh King Feng. Dia menyadari tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai Lamborghini itu karena jarak di antara mereka telah berkurang drastis. Jangan bicara, kata King Feng sambil melirik Jiao Jiao. Baiklah, kakak ipar. Aku akan berhenti bicara dan kamu mengemudi dengan hati-hati. Jiao Jiao tersenyum sambil menjulurkan lidahnya. Ia begitu gembira saat itu hingga jantungnya terus berdebar kencang. Ia semakin menyukai King Feng sekarang. Sial, siapa sih orang ini? Kok bisa-bisanya dia ngedrift? Kun Wang tampak murung sejak melihat King Feng ngedrift dari kaca spionnya. Meskipun ia membenci King Feng, ia harus mengakui bahwa ia telah melakukan drifting dengan sangat baik. Ia tidak akan pernah bisa mencapai itu. Kun Wang tahu ia melambat sementara King Feng menambah kecepatan di setiap belokan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jarak antara Lamborghini-nya dan Ferrari King Feng. Berdasarkan logika ini, ia tahu Ferrari di belakangnya akan segera mengejar Lamborghini-nya. Kun Wang kembali menginjak gas dan melaju kencang. Sayangnya, Kung tidak tahu cara melakukan drift di udara, ia harus memperlambat laju kendaraannya di setiap belokan meskipun ia melaju kencang, sementara King Feng terus menambah kecepatan dengan trik driftingnya. King Feng telah melewati 5 tikungan sekaligus dengan kecepatan penuh dan akhirnya mencapai Lamborghini di depan. Berhasil. Ferrari-nya sudah sampai di Lamborghini milik Kun. Semua orang di bar berteriak kaget dan takjub. Aku tidak bisa membiarkan dia melewatkan tikungan, dia akan menyalipku dan aku akan kalah. Kun Wang melontarkan beberapa ide buruk sambil mengintip Ferrari di sebelahnya. Gemuruh. Kun Wang tiba-tiba memutar setirnya dan menabrak Ferrari di samping Lambonya. Ia menabrak mobil itu. Ia curang dan mencoba menabrak mobil lain, mencoba mendorong Ferrari milik King Feng ke bukit. Bab 219. Sial, pintu mobilnya rusak. Hati-hati, kakak ipar, dia mau menabrak mobil kita, seru Jiao Jiao Liu keras ketika melihat Kun Wang mengemudikan Lamborghini ke arah mereka. Wajahnya langsung pucat pasi. Kun Wang bermaksud menabrak Ferrari tersebut saat ia melihat dirinya disalip. Jalur menanjak bukit itu sangat sempit. Terlalu padat untuk dua mobil berjalan berdampingan. Tapi Kun Wang cukup gila untuk menabrak Ferrari-nya. Jahat sekali. Tentu saja, King Feng juga melihat Lamborghini di pinggir jalan, tetapi jalannya terlalu sempit, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Banting. Lamborghini itu menghantam Ferrari ke bebatuan bukit dan menyebabkan banyak cat terkelupas dari Ferrari. Kun Wang, apa kau gila? Kenapa kau menabrak mobilku? Teriak Jiao Jiao Liu dengan marah kepada Kun Wang. Haha,
Jiao Jiao. Menabrak mobil lain tidak melanggar aturan, kata Kun Wang sambil terkekeh. Kilatan dingin muncul di matanya saat ia menabrak Ferrari itu lagi. Banting! Lamborghini itu sekali lagi menabrak Ferrari dan menghantamnya ke bebatuan di bukit. Pintu kanan Ferrari patah, membuat seluruh mobil tampak mengerikan. Sialan, kau pikir kau bisa menindasku hanya karena aku tidak menunjukkan kekuatanku. Setelah dua tabrakan itu, King Feng juga marah. Bahkan manusia tanah liat pun punya sifat pemarah, apalagi King Feng. Baiklah, karena kamu mau begini, aku akan bermain denganmu. Ekspresi wajah King Feng gelap dan dia tiba-tiba mengarahkan mobilnya ke arah Lamborghini. Banting! Ferrari membanting Lamborghini ke batu di sisi seberang. Cat yang banyak terkelupas dari Lamborghini putih itu. Bajingan, beraninya kau menabrak Lamborghini-ku. Hati Kun Wang sakit melihat bodi Lamborghini yang tergores. Lamborghini itu adalah mobil sport mewah dan berharga jutaan yuan. Itu adalah mobil kesayangan Kun Wang. Ia sangat marah karena mobil itu rusak. Ya, aku akan menabrakmu, brengsek. King Feng tersenyum dingin dan membanting Ferrari itu ke Lamborghini lagi. Banting gelombang. Ferrari dan Lamborghini terus-menerus bertabrakan di jalan berbukit. Kedua mobil mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Namun, kualitas Lamborghini lebih baik sehingga kerusakannya lebih sedikit. Ferrari mengalami kerusakan lebih parah. Banyak cat yang terkelupas dari bodi mobil dan mobil tersebut penyok di beberapa tempat. Bahkan jok Jiao Jiao Liu pun tidak berbentuk. Karena kursi Jiao Jiao Liu tidak berbentuk, ia hanya bisa berbaring di pangkuan King Feng. Tangannya yang lembut menyentuh kaki King Feng dan mengejutkannya. Apa kakak Kun gila? Kenapa dia menabrak Ferrari? Matamu pasti kabur. Ferrari itu sekarang menabrak Lamborghini. Sangat menegangkan. Ini balapan mobil paling menegangkan yang pernah saya tonton. Kedua mobil saling bertabrakan. Orang-orang di dalam bar berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka jelas sangat gembira melihat kedua mobil itu bertabrakan. Anak-anak nakal itu suka membuat masalah. Mereka suka keseruan, kalau tidak, mereka tidak akan datang ke Wild Bar. Tentu saja, selain orang-orang yang gembira itu, ada juga sekelompok orang yang khawatir. Ya, para preman itu khawatir. Kakak Kun adalah kakak laki-laki mereka. Jika terjadi sesuatu padanya, mereka semua akan mendapat masalah. Kakak Kun berasal dari keluarga yang kuat, jadi mereka semua mengkhawatirkan kakak Kun. Di tikungan ke-18, Ferrari dan Lamborghini saling bertabrakan dengan hebat. Keduanya tidak menyerah dan terus menabrak mobil lawan. Oh tidak, bahaya. Ekspresi wajah King Feng tiba-tiba berubah karena ia melihat tikungan di depan. Kedua mobil itu telah tiba di tikungan ke-6. King Feng tahu dia tidak boleh menabrak Lamborghini di sini. Tabrakan di jalan biasa boleh saja, tapi terlalu berbahaya di tikungan. Jalannya sangat sempit dan bisa menyebabkan kedua mobil jatuh dari tebing. King Feng tidak takut mati, tapi dia tidak ingin mati bersama penjahat seperti Kun Wang. Itu akan terlalu memalukan bagi Raja Serigala. King Feng menginjak pedal gas dan memacu Ferrari-nya maju. Ada apa? Dia tidak menabrak mobilku lagi. Secercah kebingungan muncul di wajah Kun Wang. Ia baru saja bersiap untuk terus menabrakkan mobilnya kepada King Feng, tetapi King Feng sudah lolos. Vroom! Dalam sekejap, Ferrari milik King Feng melayang saat berakselerasi dan melintasi tikungan. Sial, ini melengkung, kata Kun Wang kaget. Ada ketakutan di matanya. Ia terlalu fokus pada Ferrari-nya sehingga ia tidak melihat tikungan di depannya. Lamborghini itu hanya berjarak 50 meter dari tikungan di depannya. Terlalu dekat. Lamborghini itu bisa saja tiba di tikungan kapan saja. Di saat-saat genting, Kun Wang dengan cepat mengendalikan Lamborghini dan menginjak rem mendadak. Lamborghini berbelok tajam di tepi tebing. Mobil itu menghantam bebatuan di bukit dan kepala Lamborghini penyok. Lamborghini Kun Wang hampir jatuh dari tebing. Ia menyeka keringat dingin di dahinya dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Bajingan, kita belum selesai, kata Kun Wang dengan muram. Vroom! Kun Wang mengendarai Lamborghini dan mengejar Ferrari seperti binatang buas yang marah. Meskipun Lamborghini itu sangat cepat, Ferrari itu sudah mendahuluinya. Di setiap tikungan, King Feng berakselerasi dan menambah jarak di antara kedua mobil itu. Kun Wang sangat marah tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melaju dengan cepat sehingga dia tidak dapat mengejar King Feng. King Feng sedang mengemudikan Ferrari dengan cepat ketika pintu kursi penumpang kanan tiba-tiba terlepas. Ferrari dan Lamborghini itu bertabrakan tanpa henti, dan pintu kursi penumpang terbanting ke bebatuan di bukit berkali-kali. Pintunya rusak dan tergores. Kini, pintunya akhirnya terlepas. Ferrari itu tampak sangat babak belur. Tak hanya pintunya yang rusak, kursi penumpangnya juga cacat. Mustahil bagi siapapun untuk duduk di kursi penumpang. Jiao Jiao Liu sedang berbaring di pangkuan King Feng. Tangan kecilnya mengelus pangkuan King Feng.
Terlalu lelah untuk mempertahankan posisi itu, sehingga kepala Jiao Jiao Liu tertunduk dan ia berbaring di selangkangan King Feng. Wajahnya menempel di selangkangan King Feng. Ekspresi wajah King Feng berubah drastis ketika adik laki-lakinya diserang. Tubuhnya gemetar dan ia hampir melepaskan setir. Mobilnya hampir jatuh. Sungguh mendebarkan. Jiao Jiao, apa yang kau lakukan? Cepat bangun, kata King Feng canggung sambil mengerutkan kening. Kakak ipar, kursi penumpangnya rusak. Aku sangat lelah. Biarkan aku berbaring di sini sebentar, Jiao Jiao Liu tersenyum nakal sambil mengangkat kepalanya. Kemudian, ia mengulurkan tangan putihnya yang kecil dan meraih adik laki-lakinya. Adik laki-lakiku, aku sangat lelah. Pikiran King Feng menjadi kosong dan darahnya mulai mendidih. Si jalang ini merayunya. Bab 220. Niat nakal kakak ipar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.